Halo guys, kami dari kelompok 8 Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Kami di sini akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kecamatan Ciampel, yaitu toko kue kesayangan. Baik Ibu, perkenalkan ya, nama saya Gabriela Cantika dari mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Sebelumnya boleh tahu atas nama Ibu siapa? Saya atas nama Dila. Atas nama Ibu. Apa nama usaha ini, Ibu? Toko kue kesayangan. Apa yang menjadi alasan kenapa toko kue ini berjalan sampai saat ini? Apakah ada latar belakang mengenai toko kue tersebut? Karena latar belakang saya kan dari jurusan pastry gitu. Nah, jadi dulu kan sempat kerja di Jakarta 2 tahun di bagian pastry juga. Nah, setelah itu mutusin buat resign karena udah udah ngerasa cukup gitu ya, maksudnya pengalamannya. Jadi pengen nyoba ngerintis dari nol, usaha sendiri kayak gitu. Kalau misalkan toko kue ini tuh berdiri sejak kapan ya, Ibu? Baru 1 tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu. Sudah berjalan 1 tahun ya? Berapa banyak kue yang dijual per harinya, Ibu? Kalau setiap harinya kita ngirim ke PT-PT, totalnya 150-an donat sih biasanya dijual ke koperasi-koperasi PT, dikirim karena di sini kan target pasarnya dekat sama PT banyak industri gitu kan. Oh, berarti target pemasarannya tuh dari karyawan PT-PT gitu ya? Iya, betul. Kalau misalkan media yang digunakan dalam promosi itu apa ya, Bu? Media yang digunakan Instagram, terus WhatsApp juga. Baru dari situ sih, sama dari testimoni orang-orang gini ya, jadinya dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya. ya. Apa yang membuat beda dari toko-toko lainnya, Bu? Dari toko kue ini yang membuat Toko beda. kue lainnya paling kalau ini sih, kalau apa, biasanya kan jual kue ulang tahun. Nah, kue ulang tahun kan kebanyakan di Karawang tuh masih pada pakai buttercream. Kadang kan rasanya tuh ada yang enek gitu kan, nggak suka sama buttercream, lengket atau apa. Nah, kalau toko kue kesayangan itu pakainya bahannya fresh cream, jadi dia bukan dari butter, jadi rasanya lebih ringan gitu. Dari bahan-bahan yang premium. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Fajri Farajul Fuadi. Saya dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada owner toko kue kesayangan. Yang pertama yaitu apakah kendala atau tantangan terbesar dalam membangun usaha toko kue ini? Tantangan terbesarnya ya? Mungkin kalau masih di awal tuh tantangan terbesarnya ini sih marketingnya, karena untuk daerah sini ya, khususnya Cipule, orang-orangnya mungkin gak terlalu aktif di media sosial mungkin ya, sedangkan ini lewat pemasarannya lewat sosial media kayak gitu. Nah, itu aja sih, sama kebanyakan sih kalau misalnya order kue ulang tahun itu rata-rata dari kota, dari Karawang kota ya, jadi deliverynya cukup jauh kayak gitu. Itu aja sih. Selanjutnya yaitu sekarang sudah merintis usaha selama 1 tahun, sudah ada berapa karyawannya? Karyawannya 2, sama yang 1 yang delivery aja. Oh, berarti sebenarnya 3. Ya. Satu lagi, Ibu
di toko kue kesayangan ini memproduksi apa saja? Seperti kalau toko kue kan banyak roti, bolu atau apa aja? Produksinya Ya, produksinya. produksinya tadi yang pertama donat, terus biasa kita setiap Sabtu Minggu tuh ada roti roti manis gitu, macam aneka roti. Nah tapi sekarang lagi adanya donat. Kadang fleksibel sih, lagi mau produksinya apa biar nggak bosen gitu kan, Selalu ganti-ganti. ganti-gantian. Iya. Nah terus ada bolu pisang juga. Terus yang sekarang lagi viral tuh Yang bolu keju ketan, ketan, yang dalamnya keju. ketan hitam lumer keju gitu, Iya. sama kue ulang tahun gitu. Kisaran harganya dari kalau donat dari 5.000 ya, dari 5.000 tergantung toppingnya. Terus kalau misalnya kue ulang tahun dari 200-an. Ya. Baik Ibu, terima kasih disebutkan sekian. Sama-sama. Dari apa aja deh? Ini apa ini Bu? Ini bolu pisang, cuma kami pakai gula yang beda-beda, terus ada coklat chipnya. Ada coklat chipnya. Ya, kalau yang ini original, kalau yang ini itu ada cheese-nya. Ada cheese keju. Sama kayak ini, ada cheese. Berarti kalau ini bolu ketan, dalamnya keju Ya, yang lagi viral. Oke. terus juga cheesecake. Oh, ini Kan cheesecake. ada cheesecake. Ini mau di bake lagi nih, sama ini buat kalau ada yang sempat bakar kami bikin kalau di kamarnya sendiri. Buat di rumah makan. Oke, baik. Berdasarkan hasil dari wawancara kami di UMKM Toko Kue Kesayangan, ada 4 aspek penting dalam manajemen usaha, yaitu keputusan, pemasaran, keputusan distribusi, dan keputusan pemasaran dan keputusan produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia dikelola dengan pendekatan efisien namun tetap adaptif. Ini dijalankan oleh 3 orang karyawan yang menentukan bahwa operasionalnya berskala kecil namun cukup produktif. Kemungkinan ada pembagian tugas informal antara karyawan, produksi, pengemasan, distribusi yang menuntut fleksibilitas dan kerja tim yang solid. Pemilik toko juga secara langsung terlibat dalam operasional harian, sehingga pengambilan keputusan bersifat cepat dan responsif terhadap perubahan. Dengan skala tim yang ramping, komunikasi internal bisa lebih mudah terjalin dan proses kerja menjadi lebih efisien. Kemudian ada keputusan produksi. Keputusan produksi menunjukkan fleksibilitas dan inovasi berkelanjutan. Yang pertama, fokus utama memproduksi adalah pada donat yang dibuat dan dikirim setiap hari ke koperasi perusahaan. Selain itu, toko memproduksi roti manis khusus akhir pekan, bolu pisang, bolu ketan, dan kue ulang tahun, menunjukkan variasi produk yang disesuaikan dengan pola konsumsi mingguan pelanggan. Ada pemilik aktif melakukan inovasi produk setiap hari yang menunjukkan orientasi pada pengembangan rasa dan kreativitas. Ada penggunaan bahan premium seperti fresh cream alih-alih buttercream menjadi bagian dari keputusan kualitas produksi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Keputusan pemasaran. Strategi pemasaran pada toko ini didesain dengan mengandalkan jaringan dan media sosial. Yang pertama itu penggunaan Instagram dan WhatsApp sebagai sarana promosi untuk menunjukkan pemanfaatkan digital marketing untuk menjangkau pelanggan secara visual dan personal. Yang kedua yaitu promosi dari mulut ke mulut, menjadi kekuatan utama karena daerah Cipule memiliki keterbatasan dalam penetrasi dan media sosial, sehingga hubungan langsung dengan pelanggan tetap sangat efektif. Dan yang ketiga yaitu penargetan pemasaran diarahkan ke karyawan perusahaan. Melalui koperasi, strategi ini memanfaatkan jalur distribusi yang stabil dan segmentasi pasar yang jelas. Dan yang keempat yaitu tantangan utamanya adalah menyesuaikan strategi promosi dengan karakteristik lokal
yang mengharuskan kombinasi antara pendekatan digital dan konvensional. Keputusan keuangan pada toko ini mencerminkan pendekatan yang efisien dan terukur. Yang pertama yaitu menentukan harga produk dilakukan secara strategis untuk menjangkau pasar yang luas. Mulai dari harga Rp5.000 untuk produk donat dan kue kecil-kecil, dan hingga Rp200.000 untuk kue ulang tahun yang disesuaikan dengan desain dan ukurannya. Dan yang kedua, usaha ini dijalankan secara mandiri dengan kemungkinan menggunakan modal pribadi, karena tidak disebutkan adanya pinjaman atau investor eksternal. Dan yang ketiga yaitu skala produksi yang terukur, yaitu 150 donat dalam per hari, menunjukkan manajemen arus kas yang hati-hati, di mana pengeluaran untuk bahan baku disesuaikan dengan proyeksi permintaan hariannya. Dan yang keempat, penggunaan bahan premium juga menjadi bentuk investasi kualitas jangka panjang yang memperkuat nilai produk di mata pelanggannya.